Saya mau berangkat dulu dari Gus Nur karena memang tema kita ini terkait Gus Nur yang lebih spesifik. Baru kita coba membahas potret hukum kekinian, terutama terkait musibah yang dialami saudara-saudara kita, ikhwan kita di FPI yang 6 orang. Semoga husnul khotimah dan syahid di jalan Allah, insyaallah. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin ya Allah. Ya, yang pertama terkait Gus Nur, saya ingin tegaskan bahwa apa yang disampaikan Pak Muldoko bahwa tidak ada apa yang disebut dengan kriminalisasi terhadap ulama. Saya ingin tegaskan bahwa kasus Gus Nur ini adalah salah satu konfirmasi adanya kriminalisasi terhadap ulama. Saya ingin fokus pada apa sih yang dimaksud dengan kriminalisasi sehingga kita memiliki perspektif yang sama. Dengan perspektif yang sama, parameter yang sama, kemudian kita akan bisa menilai secara objektif apakah pada kasus-kasus tertentu itu murni penegakan hukum atau ada kriminalisasi. Mengingat selama ini pemerintah termasuk lewat Staf Kepresidenan Pak Muldoko menyebut bahwa apa yang dilakukan aparat penegak hukum ini adalah murni penegakan hukum. Yang pertama yang dimaksud dengan kriminalisasi adalah proses satu tindakan terhadap sebuah perbuatan atau peristiwa yang sebenarnya bukan peristiwa pidana tapi dipaksakan menjadi peristiwa pidana. Ini yang pertama. Yang kedua, kriminalisasi juga wujud pada proses perkara pidana yang sebenarnya masih sumir, unsurnya tidak lengkap, tapi juga dipaksakan. Ini masih masuk pada kategori yang pertama sesungguhnya. Kemudian yang selanjutnya masuk juga kriminalisasi ulama adalah proses penegakan hukum yang tidak equal. Artinya satu kejahatan ditindak sementara yang lain tidak ditindak. Meskipun kejahatan tadi kualifikasinya jauh lebih berat gitu. Kualifikasinya sebagai satu tindak kejahatan ketimbang kasus-kasus yang lain. Misalkan begini, kalau kita ingin kualifikasikan penodaan terhadap agama, tentu kualifikasinya lebih berat ketimbang penodaan terhadap individu atau organ non-agama. Namun jika terjadi proses terhadap individu tetapi tidak dilakukan proses terhadap organ yang individu yang melakukan penistaan terhadap agama, ini juga bisa kita kategorikan kriminalisasi. Jadi secara umum kriminalisasi bisa kita definisikan sebagai sebuah proses di mana aparat penegak hukum menegakkan hukum tidak sesuai dengan prosedur hukum. Ada satu tindakan atau peristiwa yang sebenarnya bukan peristiwa pidana dipaksakan sebagai peristiwa pidana, dan juga sikap atau kebijakan yang tebang pilih dan tidak proporsional dari sisi berat ringannya sebuah peristiwa, dan condong peristiwa itu dalam tanda petik diterapkan dengan perspektif pro atau kontra rezim. Nah, ini yang saya maksud sebagai kriminalisasi. Nah, terhadap Gus Nur ini saya tegaskan ini sebuah kriminalisasi karena apa yang dilakukan Gus Nur sebenarnya adalah kritik ya, bukan peristiwa pidana. Kritik yang disampaikan Gus Nur juga dilakukan banyak orang. Misalkan saja Gus Najih juga biasa mengkritik PBNU, dan terakhir beliau terbuka mengkritik PBNU terkait film My Flag. Gitu. Dan kritik-kritik terhadap PBNU misalkan dari Sidogiri dan Kiai Haji Khairul Anam itu juga sudah banyak beredar gitu. Sayangnya kenapa kritik yang diajukan Gus Nur ini kemudian yang diproses secara hukum. Padahal kalau kita bicara tentang kritik, tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, itu bagian dari hak konstitusional setiap warga negara. Kalau kita perhatikan substansi kritik Gus Nur juga tidak berbeda dengan kritik-kritik yang disampaikan misalkan Habib Taufik di Pasuruan, juga Gus Najih begitu. Gus Nur kan membuat analogi kalau Nahdlatul Ulama itu seperti bus, sopirnya lagi mabuk ya kan, penumpangnya ada yang Syiah, liberal dan seterusnya begitu. Dan kritik-kritik hal yang semacam ini sebenarnya sudah biasa, dan di dalam tradisi intelektual Nahdlatul Ulama itu kritik-kritik internal itu memang selalu berakhir dengan kesepakatan internal, ataupun kalaupun tidak ada kesepakatan juga berakhir tanpa ada proses untuk diambil tindakan hukum, karena bagaimanapun Nahdlatul Ulama itu tetap semacam memperhatikan unggah-ungguh, termasuk juga falsafah mikul dhuwur mendem jero gitu. Artinya apapun kalau itu terkait internal tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau kebaikan internal saja yang kemudian ditampakkan, kalau terkait aib itu ya cukup internal saja. Nah, ini tidak pada kasus Gus Nur gitu. Itu dari sisi kualifikasi. Dari sisi pembedaan
proses terhadap Gus Dur. Kalau kita bicara kualifikasi, tentu apa yang dilakukan Abu Janda dan seterusnya tadi itu kualifikasinya lebih berat karena dia melakukan penghinaan kepada agama, dan konteks penghinaannya juga dengan bahasa-bahasa yang dalam istilah Arab itu soroha, tegas, tidak multitafsir gitu. Sayangnya itu tidak dilakukan penegakan hukumnya gitu. Jangankan ditangkap atau ditahan gitu, dipanggil untuk diperiksa saja tidak. Terakhir kan Denny Sergar itu kan hanya diundang untuk memberikan klarifikasi, tapi tidak hadir dan tidak ada upaya paksa terhadap proses tadi gitu. Nah, saya ingin singkatkan terhadap kasus Gus Dur ini. Saya ingin tegaskan pada Pak Muldoko dan juga pemerintah, jika ingin hilang praduga-praduga adanya kriminalisasi terhadap ulama, ya saya minta Gus Dur ini dibebaskan. Tentu semua bisa menjawab bahwa ini wewenang penegak hukum, tidak ada intervensi negara. Iya, benar, memang ini wewenang penegak hukum, tapi politik hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum itu sangat terkait erat dengan kebijakan umum negara. Jadi policy dalam bidang hukum itulah yang kemudian akan dijalankan oleh aparat penegak hukum. Nah, ini yang saya kira harus diperhatikan. Politik hukum kita hari ini apa? Apakah memang ada semacam politik hukum untuk melakukan represi terhadap orang-orang yang kontra rezim dan melakukan pembiaran terhadap orang-orang yang pro terhadap rezim? Nah, Gus Dur ini kalau kita perhatikan memang sangat kritis terhadap rezim yang ada hari ini begitu. Masalah ke NU itu hanya salah satu kritik saja. Sementara kritik yang mayoritas dilakukan Gus Dur itu terhadap proses penyelenggaraan kekuasaan yang dijalankan oleh Pak Jokowi. Nah, kita juga harus melihat bahwa kritik itu sebagai bagian dari masukan, tanda kasih sayang, tanda orang memberi perhatian. Kadangkala apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar menurut orang lain. Dan ketika ada kritik, kita baru terbuka perspektif yang dikritik tadi ternyata perlu kita benahi begitu. Nah, seyogianya kekuasaan itu berjalan demikian. Ketika ada kritik, memang sudah tempatnya sasaran daripada kritik itu pada penguasa. Gitu. Jadi kalau memang tidak mau dikritik, sederhana saja, tidak perlu jadi penguasa. Gitu. Dan sebenarnya orang yang mengkritik itu sudah mengeluarkan energi, pikiran tanpa dibayar. Gitu. Coba bayangkan, ikut ngurusi negara, mikirkan negara, tapi gak dibayar oleh negara. Gitu. Ya harus bersyukur jadi pemerintah itu kalau ada yang mengkritik gitu. Karena tidak semua orang bisa mengkritik. Mengkritik itu juga butuh energi, butuh kemampuan, butuh analisa gitu. Nah, ini yang semestinya untuk diperhatikan oleh pemerintah. Nah, adapun masuk kepada kasus apa yang kita dengar sore tadi, ramai sejak pagi itu, memang saya membuat tulisan, ada istilah yang saya angkat itu adalah extrajudicial killing. Kenapa istilah ini muncul? Karena tindakan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sementara alat negara, aparat penegak hukum itu tidak boleh melakukan pembunuhan kecuali atas perintah pengadilan. Jadi harus ada vonis baru dieksekusi. Maka setiap tindakan oleh alat negara yang mengambil nyawa warga negara tanpa putusan pengadilan, itulah yang disebut dengan extrajudicial killing. Jadi pembunuhan di luar proses hukum. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam hukum. Memang kemudian kita dihadapkan pada dua fakta, dua persepsi, dua klarifikasi, dua penjelasan. Sebelumnya saya mendapat informasi memang ada rombongan Habib Rizik Syihab itu memperoleh tindakan penyerangan dan ada 6 orang laskar hilang yang tidak diketahui. Dan serangan itu juga tidak diketahui oleh siapa, yang jelas preman begitu, kelompok preman. Nah, kemudian saya kaget karena siang-siang itu ramai di WhatsApp, siang atau sore saya lupa, tadi di pengadilan sambil menunggu sidang, beredar kabar kepolisian memberikan press conference terkait adanya 6 orang anggota Front Pembela Islam yang tertembak mati oleh polisi dengan alasan bahwa polisi diserang, dan dalam kerangka membela diri tadilah polisi akhirnya melakukan tindakan melindungi diri dengan melakukan tembakan yang terukur gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi problem. Kenapa? Pada saat FPI menyatakan ada anggota yang diserang oleh preman yang tidak diketahui karena memang tidak berseragam, dilakukan pada malam hari dan dengan cara-cara yang seperti premanisme, tidak seperti aparat penegak hukum, sopan, datang membawa seragam, serahkan surat perintah, serahkan surat tugas dan seterusnya. Tidak gitu. Nah, tapi hal itu justru diambil alih oleh Polda dan diakui sebagai tindakan anak buahnya. Gitu.
Jadi ketika Munarman menyatakan bahwa ini tindakan biadab, pembunuhan, pembantaian tadi, nah tindakan pembantaian ini berarti dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni petugas dari Polda Metro Jaya. Nah, ada beberapa yang perlu kita kritisi dalam konteks entah insiden atau desain saya kurang tahu, yang jelas ada 6 orang anggota Laskar FPI meninggal dunia tadi karena tembakan peluru tajam dari petugas Polda Metro Jaya. Yang pertama, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ini terkait proses penyelidikan tentang adanya kabar pengawalan dari pendukung Habib Rizik ketika dipanggil di Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam rangka penyidikan perkara pasal 93 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait kerumunan di Petamburan. Ini terkait pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah penyelidikan terhadap rencana pengawalan baik seorang atau beberapa orang, apakah itu sebuah perilaku atau sebuah peristiwa pidana gitu. Jadi sampai hari ini tidak ada satupun pasal dari KUHP atau peraturan perundangan lainnya yang melarang seorang yang dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk dikawal, baik oleh 1 orang yang mengawal, 2 orang yang mengawal, atau banyak orang yang mengawal. Jadi landasan hukumnya di situ dulu gitu. Jadi mengawal itu bukan pelanggaran hukum. Lalu apa tujuan yang hendak dicapai oleh kepolisian ketika mengklaim itu bagian dari proses penyelidikan, adanya informasi akan adanya pengawalan ketika HRS akan disidik oleh kepolisian Polda Metro Jaya gitu. Kalau itu berkaitan dengan protokol pandemi, tinggal pada hari H yang telah ditentukan diterapkan saja protokol pandemi tadi. Baru kalau tidak taat terhadap protokol pandemi, misalkan tidak jaga jarak, tidak menggunakan masker, baru ditindak, dan tindakan itu tentu sesuai dengan pelanggarannya. Pada faktanya toh akhirnya juga tidak terjadi karena HRS tidak hadir, hanya mengutus kuasa hukum untuk menyampaikan ketidakhadirannya tadi gitu. Artinya kekhawatiran tentang pengawalan dengan ribuan atau banyak massa tadi juga tidak terjadi begitu. Yang kedua, kita juga perlu periksa dari sisi keseimbangan serangan dengan pembelaan diri oleh aparat yang dianggap terancam jiwanya sehingga harus melepaskan tembakan sampai dengan hilangnya nyawa 6 orang anak bangsa, warga negara yang dia belum divonis, tidak ada satupun pelanggaran yang dia lakukan, karena berdasarkan asas presumption of innocence, seorang terbebas dari segala tuduhan harus dianggap berbuat baik atau kita sebut dengan asas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini asas perundangan, ini asas hukum yang diketahui bagi semua penegak hukum lah, khususnya yang lebih paham tentunya. Nah, karena itu kalau memang ada serangan, kita kembali ke teori tentang pembelaan diri. Memang di dalam KUHP diatur tentang pembelaan diri dimungkinkan. Cuman apakah serangan tadi seimbang dengan pembelaan? Dan kita juga lihat ternyata tidak ada satupun korban dari kepolisian gitu loh. Yang ada hanya korban kendaraan yang katanya ditabrak gitu. Nah, saya kira ini pertindakan yang kemudian membela diri dengan menembakkan peluru tajam hingga meninggalnya 6 orang anggota SP itu adalah tindakan berlebihan. Maka patut diduga itu adalah bagian dari tindakan yang saya sebut tadi extrajudicial killing. Karena penyidik, polisi itu statusnya penyidik, dia bukan eksekutor, dia hanyalah melakukan penyidikan. Kalau ada bahaya yang mengancam, tembak saja kakinya itu selesai. Pasti dia akan meraung-raung dan tidak melakukan tindakan lainnya gitu. Kalau saya lihat barang bukti ada pistol, oke lah yang pakai pistol 2 itu aja dibunuh. Misalkan ini, mohon maaf, meskipun apapun alasannya, pembunuhan ini tidak bisa dibenarkan. Pasti yang lainnya hanya menggunakan celurit atau pedang tidak bisa melakukan tindakan karena jangkauan peluru itu jauh lebih jauh ketimbang jangkauan dari senjata tajam. Apalagi saya begitu kaget setelah sore ada juru bicara FPI tegas memberikan rilis bahwa tidak ada satupun anggota Laskar yang menggunakan senjata atau memiliki senjata. Itu pengawalan murni. Anggota Laskar FPI tangan kosong. Berarti statement dari kepolisian ini patut diduga adalah sebuah kebohongan publik. Kita tidak tahu apakah kepolisian atau FPI, tapi secara realitas saya lebih mempercayai statement dari Front Pembela Islam.
Apalagi statement yang diberikan oleh kepolisian itu tanpa kesaksian dari pihak lain. Karena semua anggota yang diklaim karena membela diri tadi meninggal 6 orang, dan nggak tahu apakah ada kebenaran tentang 4 orang yang melarikan diri, karena versi dari Polda Metro Jaya itu ada 10, 6 tertembak meninggal dan 4 melarikan diri gitu. Artinya tidak ada verifikasi terkait statement dari kepolisian. Itu adalah statement sepihak yang tentu kita perlu untuk mempertanyakan ulang tentang kebenaran statement tadi. Adapun FPI, kalau saya lihat dari sisi statement FPI justru yang lebih otoritatif, karena mereka telah merilis sejak awal sebelum ada rilis dari kepolisian resmi, telah mengabarkan lewat sosial media tentang adanya serangan kepada Habib Rizik dengan cara dipepet, dan kemudian ada penembakan terhadap mobil Laskar dan 6 orang dari mobil Laskar itu hilang gitu. Dan saat itu memang FPI tidak menyebut itu ditembak kepolisian atau apa, karena memang menggunakan pakaian preman. FPI menyebut kelompok gerombolan preman saja gitu. Nah, itu yang kemudian dikonfirmasi sebagai petugas dari Kepolisian Polda Metro Jaya. Nah, saya justru sangat menyayangkan peristiwa ini, karena begini, di tengah narasi kita itu ingin islah, ingin membangun kesatuan bangsa, kita sudah bertubi-tubi ini kena musibah COVID, musibah korupsi, nggak tanggung-tanggung di KKP, dan terakhir bantuan sosial di Kemensos 17 miliar, itu bukti dari korupsi Mensos yang ketangkap KPK gitu. Nah, ditambah dengan peristiwa ini sungguh sangat memilukan seluruh anak bangsa tentu. Nah, makanya saya setuju dengan beberapa usulan para tokoh, aktivis dan yang lainnya untuk diadakan semacam penyelidikan yang independen, atau kita bentuk tim pencari fakta yang itu kumpulan dari berbagai unsur, tidak hanya kepolisian, bisa dari anggota dewan selaku wakil rakyat ada di situ, anggota LSM, dari FPI juga ada, dari Polda Metro Jaya ada, agar apa? Hasilnya lebih otoritatif dan fair gitu, tidak versi sendiri-sendiri gitu. Tidak versinya pemerintah, Polda, tidak juga versi FPI gitu. Nah, ini yang kemudian akan mengungkap sejauh mana kebenaran statement-statement dikeluarkan para pihak. Dan yang paling penting adalah untuk mempertanggungjawabkan 6 nyawa anak bangsa yang meninggal ini. Karena saya, terlepas apapun alasannya, nyawa meninggal itu luar biasa. Itu yang kemudian saya sebut ada dugaan extrajudicial killing. Nah, saya kira yang menjadi persoalan lanjutannya adalah kemudian persoalan hukum tentang kejahatan ini polarisasi menjadi isu politik yang liar, dan seolah-olah ini yang kemudian dikembangkan sebagai isu yang menutupi berbagai kebobrokan atau kegagalan pemerintah, baik dalam aspek penyelenggaraan pemerintah dan juga penegakan hukum, termasuk juga kemarin ada kasus korupsi berturut-turut bertubi-tubi kader PDIP, 2 kepala daerah, 1 menteri PDIP, dan sebelumnya juga dari Partai Gerindra, Menteri KKP Edi Prabowo juga terkena OTT KPK. Saya kira itu pengantar dari saya. Selamat. Ya, kalau melihat sengkarut potret hukum yang ada di negeri kita ini dengan berbagai dinamika yang sudah kita ketahui bersama, yang masih dirasakan equality before the law-nya masih belum terasa, presumption of innocence-nya juga masih bermasalah dalam banyak kasus hukum yang terjadi, terutama secara spesifik terkait dengan kasus hukum yang menimpa Gus Nur itu. Seperti apa sebetulnya Bang Ahmad Husaidin melihat ini? Persoalannya ini adalah persoalan sistemik atau persoalan implementatif, dan seperti apa sebetulnya kita sebagai seorang muslim memandang persoalan ini? Ya, sekira tahun 2017 yang lalu, bulannya saya lupa, di Jakarta kami mengumpulkan segenap sarjana hukum muslim Indonesia untuk melakukan rapat nasional untuk menyikapi dinamika hukum kekinian. Saat itu terutama merespon diterbitkannya Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Undang-Undang Ormas gitu. Dan saat itu kita menemukan kesimpulan ada tren perubahan negara hukum, Rechtsstaat menjadi negara kekuasaan, Machtstaat gitu. Apa parameternya? Ya tadi diantaranya ketika ada
persoalan hukum yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme atau norma yang tersedia. Dalam hal ini persoalan tentang keormasan, di mana ada ormas yang saat itu dianggap melanggar, yakni Ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Ya sebenarnya menurut Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 itu telah disediakan seperangkat norma untuk menegakkan hukum ormas, gitu. Jadi dimulai dari proses pemanggilan, mediasi, SP1, SP2, SP3, pembekuan sementara ormas sampai 6 bulan, kemudian permohonan pencabutan BHP ya kalau itu ormas berbadan hukum ke pengadilan, dan kasasi, baru setelah inkrah putusan pengadilan negeri tadi dijadikan dasar bagi Kemenkumham untuk mencabut BHP yang telah dikeluarkannya. Nah, saat itu mekanisme hukum ini tidak diikuti oleh penguasa dan kemudian meminjam tangan kekuasaan, yaitu melalui wewenang presiden. Pemerintah justru menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2017 tentang ormas, itu perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 itu. Nah, di sana kemudian ada semacam hegemoni kekuasaan melalui kekuasaan presiden yang menyerobot mekanisme hukum dalam penegakan disiplin ormas melalui undang-undang ormas. Jadi tidak ada lagi proses pemanggilan, mediasi, SP1, SP2, SP3, tidak ada lagi gugatan jaksa selaku wakil negara untuk mencabut BHP lewat pengadilan negeri, tapi dibalik prosesnya, di mana Kemenkumham diberi wewenang untuk langsung mencabut SK yang dikeluarkannya dengan dalih ketika itu asas contrarius actus. Ya kemudian itu digugat di MK walaupun akhirnya juga dikalahkan para pemohon. Nah, saat itu memang tren tentang adanya fenomena Rechtsstaat menjadi Machtsstaat, yaitu negara hukum yang jatuh menjadi negara kekuasaan, baru pada proses legislasi ya, di mana legislasi yang idealnya itu dilakukan oleh DPR dirampas oleh presiden, norma-norma yang sudah ditelurkan oleh DPR melalui undang-undang ormas dipangkas, dibabat, kemudian presiden mengeluarkan jalan pintas melalui norma undang Perpu Ormas tadi untuk mencabut BHP Ormas HTI ketika itu. Nah, hari ini gejala atau fenomena Machtsstaat negara kekuasaan itu tidak hanya sekedar muncul dalam proses legislasinya, bahkan sampai proses penegakan hukumnya. Jadi kalau legislasinya kita juga lihat bagaimana keluarnya undang-undang perubahan KPK itu juga sudah ada indikasi Machtsstaat karena partisipasi publik tidak didengarkan, norma itu juga langsung di bypass oleh presiden melalui Perpu, dan termasuk melalui perubahan undang-undang DO yang diusulkan oleh DPR, dan presiden waktu itu juga tidak mau menerbitkan Perpu untuk membatalkan revisi undang-undang KPK oleh DPR. Dan yang terakhir dalam proses legislasi ada proses yang kita tafsirkan Rechtsstaat menjadi Machtsstaat itu pada keluarnya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Karena di dalam undang-undang yang ditentang oleh publik, mayoritas publik dari seluruh klaster tadi menolak undang-undang Cipta Kerja, tapi akhirnya juga tetap diundangkan dengan berbagai kontroversinya, dari yang malam-malam diketok, anggota sidang paripurna tidak mendapatkan draft final, ada 3 atau 4 versi RUU draft final, sampai terakhir ketika diundangkan pun undang-undang sudah dinomori oleh presiden melalui setnek, itu juga banyak kesalahan. Nah, Rechtsstaat menjadi Machtsstaat tadi sekarang juga muncul pada proses penegakan hukumnya, diantaranya adalah kecenderungan terjadinya kriminalisasi baik terhadap aktivis, ulama, dan tokoh-tokoh kita. Selain Gus Dur, kita bisa catat misalkan kasus terhadap Syahkan Danenggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Wajah Kinkin, dan berbagai aktivis kami itu juga diproses yang kita anggap ini adalah bagian dari kriminalisasi, gitu. Tidak lagi menegakkan hukum sesuai dengan konsepsi Rechtsstaat, sesuai dengan konstitusi pasal 3 bahwa negara kita itu adalah negara hukum, tapi sudah menggunakan tangan kekuasaan. Jadi kebijakan itu diambil sepihak, tafsir sepihak yang itu tidak bisa dikontrol karena argumentasi itu sudah
tidak didengarkan gitu. Misalkan pada kasus penahanan Gus Dur ini, sebenarnya menurut KUHP penahanan itu bukan hak penyidik tapi wewenang penyidik. Ada fungsi penahanan yaitu dalam rangka untuk menghilangkan kekhawatiran adanya tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi. Nah, ketika permohonan penangguhan itu sudah diajukan dengan jaminan dan jaminan itu adalah berjanji tidak akan melarikan diri, melakukan perbuatan lagi dan menghilangkan barang bukti, semestinya secara objektif tidak perlu ada lagi kekhawatiran dan semestinya tidak perlu lagi ditahan. Barang bukti sudah disita, menghilangkan barang bukti yang mana? Kejahatan juga masih belum diproses, mau kejahatan apa lagi? Tidak kooperatif. Nah, Gus Dur ini selain perkara di Jakarta ini ya oleh Mabes Polri sudah mengalami 2 perkara. Dan Cak Andri tadi bersama saya juga menanganinya di Surabaya. PN Surabaya itu sangat kooperatif. Datang tepat waktu, bahkan berkali-kali justru jaksa tidak siap, akhirnya ditunda atau jaksa datangnya terlambat gitu dan seterusnya. Jadi saya kira kalau sudah tidak ada alasan yang bisa dinalar, tapi penyidik tetap ngotot menahan, itu yang disebut dengan mahstat negara kekuasaan. Dalam bahasa artikel saya bilang ini suka-suka penyidik, suka-suka polisi, suka-suka penguasa begitu. Karena ukuran objektifnya tidak lagi dipertimbangkan gitu. Apalagi sebenarnya jaminan tadi sudah dijelaskan tidak hanya oleh Gus Dur keluarganya dan pengacara, tapi juga ada ratusan ulama, keluarga tokoh nasional, ada anggota dari DPR RI. Jadi kan secara tidak langsung juga menyepelekan jaminan dari para ulama, keluarga tokoh nasional dan juga anggota DPR RI gitu. Nah, fenomena mahstat ini nampaknya terjadi di seluruh aspek lini penegakan hukum, baik di penyidikan, ya kan, penuntutan sampai juga vonis. Karena begini, kalau perkara itu sudah bergulir sampai ke persidangan, apalagi sudah ditahan, rasa-rasanya hakim itu seperti dipaksa untuk ketok palu harus memvonis bersalah begitu loh. Karena kalau memvonis bebas, seolah-olah hakim itu kan mengoreksi kerjaan jaksa sama penyidik. Dianggap penyidik dan jaksa itu tidak becus sehingga memaksakan perkara gitu. Dan dalam perkara yang kami tangani, rata-rata kalau sudah masuk persidangan itu selalu divonis bersalah. Paling komprominya adalah divonis sesuai dengan masa tahanan yang sudah dijalani, sehingga seminggu atau 3 hari setelahnya atau pas vonis itu akhirnya bebas karena sudah dipotong masa tahanan selesai gitu. Nah, ini yang saya lihat merusak sistem gitu, karena sampai hari ini belum ada satupun yang berani memvonis bebas. Ada satu vonis bebas, ini sebagai contoh kasus Despianor Wardana di Banjarbaru, kota baru di Kalimantan Tengah atau Timur ya, kota Banjarbaru itu. Itu pun tetap dipaksakan karena seperti sudah ditarget ya, kan di eksepsi itu ada kekeliruan jaksa menggunakan pasal yang sudah dibatalkan MK, dieksepsi oleh kuasa hukum, berhasil karena ngaco itu kan. Nah, begitu berhasil langsung buat dakwaan baru gitu dengan pasal sisanya itu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE-nya. Nah, ini diproses dan akhirnya divonis juga, salah 2 tahun kalau nggak salah. Nah, ini yang kemudian kita prihatin gitu loh. Kok negara dengan rakyatnya begitu sekali gitu loh. Apa sih yang dirugikan oleh Gus Nur gitu loh. Coba bayangkan kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung itu kerugiannya dihitung oleh Kejaksaan Agung itu kira-kira di atas 1 triliun lah, 1, berapa triliun berupa peralatan, alat, sistem dan sebagainya termasuk gedungnya itu dihitung sekitar 1 triliun berapa begitu. Itu tersangkanya tidak ditahan. Hanya dengan jaminan istrinya. Alasan polisi ada pengajuan penangguhan dan ada jaminan istri. Nah, sekarang kami dari kuasa hukum mempertanyakan Gus Dur itu sama juga minta penangguhan, dijamin juga bukan hanya istri, ada keluarga tokoh nasional, para ulama dan juga anggota DPR RI. Kenapa perlakuannya berbeda? Berapa sih yang dirugikan oleh Gus Nur? Nggak ada. Imaterial iya, tapi material nggak ada. Kalau kasus Kejaksaan Agung, material ataupun tidak imaterial itu rugi. Materialnya jelas gedung itu rusak yang hitungannya di atas 1 triliun. Imaterialnya jelas ini proses kebakaran tadi meruntuhkan wibawa Kejaksaan Agung, mengurangi kepercayaan publik karena banyak dugaan itu terkait penghilangan barang bukti pada kasus Joko Chandra, walaupun itu baru dugaan. Tapi paling tidak peristiwa itu kan secara imaterial merugikan negara, meruntuhkan wibawa penegakan hukum di negeri ini. Nah, terhadap Gus Dur apa yang dirugikan? Kok segitunya gitu loh.
Nah kemarin juga kita sempat persoalkan dengan kasusnya 2 jenderal polisi pada kasus Red Notice Joko Chandra tadi, Napoleon sama Prasetyo Utomo. Awal-awal mereka tidak langsung ditahan, mereka tetap dipanggil, diperiksa sebagai saksi dulu, ya kan. Bahkan ketika diperiksa sebagai saksi pakai seragam lengkap, masih dengan kebanggaannya sebagai anggota polisi. Gitu. Tapi kasus Gus Dur tanpa panggilan saksi, kemudian langsung ditangkap, langsung ditetapkan tersangka sebelum penangkapan, langsung ditahan. Terlepas itu semua, Gus Dur juga ridho tadi sebagaimana disampaikan oleh keluarga. Ustadz Ibnu Saifullah mengatakan Gus Dur ikhlas, tapi tolong proses ini jangan kalau bahasa saya itu direndam gitu, memperlama-lama gitu loh. Karena persoalannya apakah berkas itu lengkap atau tidak kita tidak tahu. Bisa saja berkas itu lengkap tapi wewenang menahan itu mau dimaksimalkan, karena di tingkat penyidikan itu Cak Selamat, polisi itu punya kewenangan menahan itu sampai 60 hari, pertama 20 hari ya kan, kalau kurang bisa ditambah 40 hari. Sampai kapan penahanan itu ya bisa dihabiskan masanya sampai 20 tambah 40 hari atau 2 bulan 60 hari gitu. Nah, ini yang kita tidak inginkan, yaitu ketika kewenangan menahan itu dimaksimalkan. Maksud kita dari kuasa hukum, kalau memang sudah lengkap, oke deh, nggak ditangguhkan nggak apa-apa, tidak tahanan kota tidak apa-apa, ayo diproses hukum gitu loh. Dan sebelumnya juga Kabid Humas Polri itu sudah menyatakan berkas sudah lengkap, tidak lama lagi dilimpahkan. Tidak lama lagi dilimpahkan malah muncul surat penahanan tahap kedua untuk 40 hari berikutnya gitu. Nah ini yang saya kira statement-statement dari penegak hukum itu harusnya itu kan bisa dipegang gitu. Jadi kalau statement tadi tidak sejalan dengan tindakannya, saya khawatir justru ini akan meruntuhkan wibawa hukum dan penegak hukumnya. Ini yang kita tidak inginkan bersama. Kami dari tim kuasa hukum itu ingin membangun satu kesepahaman bahwa kita sedang menegakkan hukum. Yang kita jaga bukan Gus Durnya, bukan penegak hukumnya, tapi negara ini. Negara ini adalah negara hukum. Kita ingin jaga konsepsi negara hukum tadi, Restart tadi. Jangan sampai karena ambisi sesaat atau kekeliruan di dalam teknis penanganan perkara, negara ini memang benar-benar hancur, jatuh menjadi negara kekuasaan. Kalau sudah menjadi negara kekuasaan, ya unlegitimate nanti masyarakat menjadi berontak, masyarakat jadi tidak percaya. Tentu kerugian itu bukan hanya kepada aparat penegak hukum, tentu kepada pengelola pemerintahan, yakni Pak Jokowi. Makanya kami juga menghindar ke Pak Jokowi agar politik hukumnya dikembalikan pada rel hukum negara hukum, ya, Restart. Jangan para penegak hukum atau penegakan hukum itu dijadikan alat politik gitu loh. Kalau sudah alat politik ya tadi yang ditebas hanya yang kontra saja, sementara yang pro meskipun melakukan tindak pidana tidak diproses-proses. Nah ini kan mengecewakan bagi rakyat. Begitu Cak Selamat. Ya ada pendapat yang berbeda, agak berbeda yang menyatakan bahwa kalau penegakan hukum sekarang dipandang masalah, toh juga apa yang dilakukan oleh KPK yang dipimpin oleh Pak Firly itu mengkonfirmasi bahwa tidak benar asumsi itu atau pendapat itu. Bagaimana pendapat Bang Khosinuddin terkait dengan pendapat yang berkembang seperti itu? Ya jadi begini, kalau kita menegakkan hukum itu tidak bermain citra gitu loh. Ada satu penegakan hukum yang dianggap benar kemudian dicitrakan semuanya benar gitu loh. Harus semuanya benar. Oh akhir-akhir ini KPK melakukan tindakan yang kita apresiasi, iya gitu. Tapi tindakan KPK itu tidak menghilangkan proses hukum yang keliru, yang kriminalisasi tadi gitu. Jadi satu sisi kita akui ada beberapa hal yang kita akui positif, tapi sisi yang lain hal itu tidak menghilangkan kesalahan, kekeliruan, hal-hal yang kita pahami bersama ini bagian dari praktik mahstat atau negara kekuasaan. Gitu. Sekarang kita persoalkan Undang-Undang ITE ini sebenarnya kan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di zaman Pak SBY yang kontroversi itu hanya pada kasus Prita Mulyasari lah yang paling terkenal. Ketika itu kemudian dijadikan evaluasi oleh DPR, kemudian terjadi legislative review, diubahlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi ancaman pidana pencemaran sebagaimana diatur di pasal 27 ayat 3 seperti yang dialami Gus Dur itu dulu kan 6 tahun karena 6 tahun itu kan di atas 5 tahun bisa ditahan.
berita ditahan karena kasus ITE pencemaran Rumah Sakit Omni. Langsung ditahan karena ancaman 6 tahun. Nah, saat itu dievaluasi hanya diturunkan. Pasalnya tidak diubah, tapi ancaman pidananya melalui pasal 45 ayat 3, pasal 27 ayat 3 ini ancaman pidananya turun jadi 4 tahun. Nah, persoalannya kan sekarang penyidik itu selalu melekatkan pasal 27 ayat 3 itu dengan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juga, tapi terkait dengan penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa sih, motivasi apa sih yang menyebabkan penyidik itu selalu melekatkan pasal 28 ini, atau bahkan yang dikedepankan adalah pasal 28, misalkan pada kasus Ustadz Maher atau Laibi itu. Harusnya kan dia digunakan pasal pencemaran, karena dia dianggap mencemarkan Habib Lutfi yang di Pekalongan itu ya. Karena dianggap mencemarkan Habib Lutfi dengan ungkapan quote dia yang menyatakan apakah ini cantik, terkait foto Habib Lutfi. Kan ini harusnya pencemaran terhadap Habib Lutfi, tapi pada kasus itu penyidik tidak menggunakan pasal pencemaran 27 ayat 3, tapi dipakainya apa coba? Pasal 28 ayat 2, yaitu pasal penebar kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan gitu. Nah, kebenciannya di mana? Permusuhan saranya di mana? Habib Lutfi itu individu, bukan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau NU masih mungkin lah gitu. Tapi kenapa yang dipakai untuk terkait Ustadz Maher itu bukan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik Habib Lutfi, tapi dipakai pasal 28 ayat 2? Tadi motifnya karena pasal 28 ayat 2 itu ancaman pidananya sesuai dengan pasal 43 ayat 2 itu adalah 6 tahun. Sehingga di atas 5 tahun bisa untuk nahan. Kalau pakai pasal 27 ayat 3 nggak seksi bagi penyidik karena nggak bisa nahan gitu. Nah, ini yang saya lihat kewenangan menahan tadi yang dimainkan oleh penyidik, bahwa setelah itu akan ditahan atau tidak, atau ditangguhkan atau tidak, urusan lain, yang penting bisa menahan dulu gitu. Tapi kalau hanya 27 ayat 3 seperti kasus Gus Duri, kenapa selain 27 ayat 3 dilekatkan juga pasal 28? Karena kalau 27 ayat 3 tidak bisa menahan. Sama persis pada kasus di Surabaya, itu kan pasalnya menghina NU juga, itu cuma 27 ayat 3, itu nggak ada pasal 28. Kenapa yang sekarang menghina NU digunakan pasal 28 ayat 2 gitu. Nah, itu tadi motifnya adalah agar penyidik punya kewenangan untuk menahan, dan ini yang kemudian saya sebut sebagai praktik-praktik kezaliman. Begitu, Cak Sonda. Ya, idealitas menegakkan prinsip-prinsip dalam koridor negara hukum yang secara faktual diduga kuat, prakteknya pada realitasnya negara kekuasaan dengan sistem politik yang sekarang ini ada, di mana banyak kalangan menyebut bahwa sistem politik demokrasi ini sebetulnya secara nilai-nilai dia terus melakukan upaya untuk metamorfose dari yang sifatnya prosedural ke substansial. Seperti apa itu idealitas penegakan prinsip-prinsip hukum dalam koridor negara hukum bisa ditegakkan dengan realitas sistem politik yang sekarang ini berjalan, ya. Bang Farsinuddin. Saya ingin tegaskan bahwa konsepsi Rechtsstaat atau negara hukum itu hanya ada pada Islam. Kenapa saya tegaskan demikian? Karena di dalam Islam itu aturan atau undang-undang atau hukum atau perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh penguasa itu fix, tidak berubah-ubah. Dasarnya apa? Al-Quran dan As-Sunnah, bukan produk politik. Jadi kalau Al-Quran katakan misalkan khamr haram, zina haram, riba haram, itu tidak berubah-ubah. Siapapun penguasanya tidak akan berubah-ubah, siapapun khalifahnya tidak berubah-ubah. Ketika khalifah mengadopsi undang-undang khamr dihalalkan, nah khalifah bisa dimakzulkan karena dia telah menerapkan hukum kufur atau kufron, sistem kufur yang kufron bawahan. Buktinya nyata. Kenapa buktinya nyata? Karena di dalam Al-Quran secara qat'i subut dan dilalah jelas yang namanya khamr itu haram, zina itu haram. Kenapa khalifah mengeluarkan undang-undang yang menghalalkan? Nah, itu yang mudah untuk dikontrol. Jadi negara benar negara hukum, khalifah pun tunduk. Tidak bisa khalifah membuat perintah dan larangan sendiri. Kalau dalam sistem demokrasi, perintah dan larangan, undang-undang, peraturan itu tergantung ke penguasa, baik penguasa legislatif atau eksekutif. Jadi jangan dikira ya kekuasaan perundangan itu hanya pada legislatif. Presiden itu punya kekuasaan legislasi terbatas juga. Perpu itu kan kekuasaan membuat peraturan, bahkan tanpa melibatkan DPR, hanya presiden seorang. Nah, perintah dan larangan presiden termasuk DPR itu tidak terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi suka-suka DPR, suka-suka presiden bisa diubah-ubah. Sama persis tadi perpu undang-undang ormas.
Awalnya DPR membuat mekanisme bagaimana mendisiplinkan ormas dengan serangkaian mekanisme. Agar apa? Agar terlindungi ormas tadi, kalau ada salah ya dipanggil dulu, diajak diskusi, tidak serta-merta dicabut badan hukumnya. Tapi ketika penguasa menghendaki lain, ya tinggal diubah undang-undangnya tadi sesuai selera penguasa. Dalam Islam tidak bisa. Maka saya katakan bahwa konsepsi rahsat negara hukum itu hanya ada pada Islam. Sementara di luar Islam itu mahstat. Kenapa? Karena undang-undang atau aturan hukum itu adalah produk politik, sementara penguasa politik itu adalah penguasa. Jadi undang-undang itu terserah penguasa. Penguasa katakan halal-halal, penguasa katakan haram-haram. Kalau awalnya halal ingin dirubah menjadi haram bisa, awalnya haram dirubah menjadi halal bisa, dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian perlu kita cermati, bahwa memang umat manusia ini butuh satu norma hukum yang bukan berasal dari manusia. Karena kalau norma hukum itu berasal dari manusia, itu pasti tendensi cenderung berpihak kepada kepentingan orang tertentu, kelompok tertentu. Kalau itu dikeluarkan penguasa, tentu undang-undang tadi hanya berpihak kepada penguasa, kepentingan mereka gitu loh. Tapi kalau undang-undang tadi diadopsi dari Al-Quran, itu tidak ada kepentingan Allah itu kepada manusia kecuali untuk kebaikan manusia. Kenapa Allah haramkan khamr? Demi kebaikan manusia. Kenapa Allah haramkan zina? Demi kebaikan manusia. Kenapa Allah haramkan al-milkiyatul amma? Tambang-tambang itu tidak boleh dikelola individu, apalagi freeport dan sebagainya. Itu demi kemaslahatan manusia. Makanya syariat melalui as-sunnah telah mewajibkan negara sebagai wakil umat untuk mengelola tambang-tambang tadi. Sehingga hasilnya itu dikembalikan kepada rakyat. Saya bikin tulisan yang saya kira sudah ada yang membaca juga di forum ini. Bagaimana Freeport itu penghasilannya dalam 1 tahun tuh 2 kali lebih APBN kita. Coba bayangkan. Nggak usah semua tambang. Freeport aja kalau kita kuasai, kita nggak perlu narik pajak kepada rakyat. 5.000 triliun, nyaris 5.000 triliun Freeport itu dalam 1 tahun. APBN kita cuma 2.700 triliun gitu. Coba kita ini jadi negara apa ini gitu. Belum tambang yang lainnya selain Freeport, ada tambang minyak, batu bara. Nah ini semuanya karena undang-undangnya itu dibuat pemerintah oleh kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat, kedaulatan manusia, akal manusia. Ya undang-undang itu dibuat hanya menguntungkan pengusaha, para kapitalis, para cukong. Sehingga jaminan kepentingan rakyat melalui pengelolaan sumber daya alam oleh negara tadi tidak ada lagi, karena sumber daya alam tadi, khususnya tambang tadi, boleh dikuasai individu, korporat, bahkan asing. Nah, akhirnya kita, bangsa kita itu karena menerapkan sistem mahstat, negara kekuasaan berdasarkan demokrasi tadi, kekayaan alam kita dirampok, dijajah. De jure kita merdeka, de facto kita masih dijajah. Emasnya itu aja di Freeport, emas itu ada di Papua. Wilayah Papua itu wilayah Indonesia. Tapi keuntungan dari emas tadi semuanya digondol ke Amerika. Kita hanya kebagian limbahnya. Dan terakhir di tahun 2017 saya masih ingat benar, saya melaporkan KPK hasil audit BPK di 2017 itu ditemukan berbagai penyimpangan yang kerusakan alam itu kalau dinilai natural uang itu kira-kira ruginya kita gara-gara Freeport itu 185 triliun. Tapi celakanya ketika itu kita malah beli saham Freeport, kalau totalnya kira-kira 7 triliun itu. Padahal kalau kita mengkompensasikan kewajiban Freeport 185 triliun dengan harga saham yang dibeli Inalum 6 atau 7 triliun tadi kan sudah impas, bahkan lebih. Tapi kenapa kita tidak bisa menagih ke Freeport, ya kan? Nggak bisa menekan Freeport kalau perusahaan swasta sudah pasti digencet itu Freeport. Karena hubungan Indonesia dengan Freeport itu bukan hubungan kemitraan, tapi penjajahan. Nah ini yang saya ingin tegaskan, bahwa kalau kita tidak menggunakan syariat Islam, kita tidak bisa menjadi restat, mastat. Nah, kita pun tunduk kepada Freeport. Karena apa? Penguasa kita tunduk kepada Freeport. Begitu, Cak. Selamat.